Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Allah. Kita baca dalam Keluaran 32. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dengan perikop bisa dikatakan anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya pada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan pada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka." Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa bangsa Israel saat mereka menunggu kehadiran Musa? Waktu itu Musa sedang berdoa di atas gunung Sinai. Dia sedang berbicara dengan Tuhan, dan bangsa Israel disuruh tunggu di bawah kaki gunung bersama dengan Harun, hamba Tuhan. Tapi karena ketidaksabaran mereka, di sini kita lihat hal apa yang kita pelajari. Yang pertama, ketidaksabaran. Ayat 1 mengatakan bahwa bangsa Israel berkata, "Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu." Mereka berkata kepada Harun, "Ini Musa sudah terlalu lama di atas gunung. Mari kita buat sesuatu untuk kita datang sembah." Ternyata apa yang mereka perbuat? Mereka membuat patung lembu emas menjadi berhala. Mereka pikir dengan membuat patung lembu emas, mereka sudah menyembah Tuhan. Padahal itu adalah keji di mata Tuhan. Pelajaran pertama yang kita petik adalah ketidaksabaran. Karena ketidaksabaran dari bangsa Israel, mereka membuat keputusan yang salah. Yang kedua adalah Harun terbawa oleh situasi tekanan pada waktu itu. Bangsa Israel menekan Harun untuk mengambil suatu keputusan, buatlah patung lembu emas. Karena di bawah tekanan yang besar, bangsa Israel yang besar, sehingga Harun membuat satu kesalahan. Dia membuat patung bagi bangsa Israel. Di bawah tekanan yang besar, Harun tidak dapat mengendalikannya. Dalam kehidupan kita banyak tekanan-tekanan yang kita alami dalam setiap pergumulan kita setiap hari, dalam setiap cobaan yang kita alami. Tekanan boleh datang, itu boleh diizinkan Tuhan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita dapat berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, "Roh Allah dalam kita lebih besar pada roh di dunia ini," termasuk setiap intimidasi, setiap tekanan yang ada. Dan yang ketiga adalah bangsa Israel ingin berontak karena ketidaktaatan mereka. Mereka ingin mengambil alih posisi Musa. Mereka ingin berontak, mereka ingin melawan Musa, sehingga mereka mengambil keputusan yang salah. Firman Tuhan pada hari ini kita belajar 3 poin penting. Ketidaksabaran
tidak dapat mengendalikan tekanan. Yang kedua. Yang ketiga, karena ketidaktaatan bangsa Israel terhadap pimpinan rohani, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang salah. Kita sebagai orang percaya, kita taat kepada pemimpin rohani, belajar kepada bangsa Israel. Saat mereka tidak taat kepada pemimpin rohani, hal buruk boleh terjadi. Bagaimana kita dapat berkata kita taat kepada Tuhan, sementara Tuhan tidak dapat kita lihat dengan mata fisik jasmani kita? Sementara hamba Tuhan yang dapat kita lihat, kita tidak taat. Jika kita ingin berkata kita taat kepada Tuhan, kita taat juga terhadap pemimpin-pemimpin rohani. Amin firman Tuhan.